Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, anak-anak hebat, anak-anak cerdas SD Muhammadiyah 8 Surabaya. Khususnya anak-anakku di kelas 4 Al-Wakil, Al-Haq, dan Ar-Raqib. Anak-anak, bagi hari ini kita akan belajar tema 7. Indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3. Indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini: 1. Siswa dapat mengetahui gaya magnet. 2. Siswa dapat mengetahui gaya gravitasi. Selanjutnya, Pak Gofar akan menjelaskan tentang gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik. Misalnya besi, baja, dan nikel. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut dengan benda paramagnetik. Misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. 1. Magnet memiliki gaya tarik. Contoh benda yang dapat ditarik magnet antara lain benda yang terbuat dari besi dan nikel. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka akan semakin kuat daya tarikannya. 2. Gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Jika di antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang, misalnya kertas, maka magnet dapat menarik benda magnetik tersebut. Benda-benda seperti kertas, kain, dan plastik yang tipis dapat ditembus oleh magnet. 3. Magnet mempunyai dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya. Daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua macam, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya, batuan yang dapat menarik besi. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia. Contohnya, magnet batang, magnet jarum, magnet tabung, atau silinder, huruf U, dan ladam. Anak-anak, perhatikanlah gambar magnet berikut. Berikut adalah bentuk-bentuk magnet buatan. Ada magnet batang, magnet jarum, magnet silinder, magnet ladam, dan magnet U. Contoh pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. 1. Magnet pada ujung gunting jahit berfungsi untuk mencari jarum, atau magnet pada ujung obeng juga berfungsi untuk mencari baut. 2. Magnet pada bel listrik berfungsi untuk menggerakkan pemukul lonceng. 3. Magnet pada dinamo sepeda berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. 4. Magnet pada pintu kulkas berfungsi sebagai perekat pintu dengan badan kulkas. 5. Magnet pada kompas berfungsi untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Anak-anak, itulah penjelasan Pak Gofar tentang gaya magnet. Selanjutnya, kita akan belajar gaya gravitasi. Gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah disebut dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda. Semakin berat benda, semakin besar gaya gravitasinya.
Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Bumi termasuk benda yang sangat besar, sehingga gaya gravitasi bumi juga besar. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang di udara. Salah satu contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Peristiwa jatuhnya buah dari pohon terjadi karena gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju permukaan bumi. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda tersebut dari pusat bumi. Semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, maka semakin kecil gaya gravitasinya. Salah satu contohnya adalah astronot ketika berada di luar angkasa, mereka tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, sehingga mereka akan melayang-layang di dalam pesawatnya. Berat suatu benda tidak mempengaruhi kecepatan jatuh benda tersebut, melainkan bentuknya. Misalnya, terdapat dua kertas yang beratnya sama. Satu kertas berbentuk lembaran dan kertas yang lain berbentuk gumpalan. Kedua kertas kemudian dijatuhkan bersama-sama. Kertas yang jatuh lebih awal adalah yang berbentuk gumpalan. Hal ini karena luas permukaan gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan kertas lembaran, sehingga gesekan udara terhadap gumpalan kertas lebih kecil dibanding yang terjadi pada kertas lembaran. Berikut contoh pemanfaatan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Saat berjalan, gaya gravitasi bumi menarik berat tubuh kita. 2. Gaya gravitasi bumi menarik semua benda di bumi. 3. Gaya gravitasi bumi menarik air jatuh ke bawah. 4. Para peterjun payung, gaya gravitasi bumi menarik parasut jatuh ke tanah. Penemu gaya gravitasi bumi adalah Isaac Newton. Demikian penjelasan Pak Gofar tentang gaya magnet dan gaya gravitasi. Untuk anak-anak supaya lebih memahami, sekarang anak-anak bisa berlatih di buku Bu Pena halaman 140. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Pak Gofar akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu dalam belajar.